Dan kami ajak Anda bergabung dengan Kejaksaan Agung mengikuti konferensi pers dari Jaksa Agung M. Prasetyo. Humphrey Ejike alias Doktor, ya, juga laki-laki 41 tahun, warga negara Nigeria juga, tertangkap tangan di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2003 dengan barang bukti 1,7 kg heroin. Dan ini tentunya kalau digunakan itu akan merusak setidaknya 3.400 hampir sampai 4.000-an orang. Proses hukumnya juga sudah dilalui semuanya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 April 2004 dengan vonis dan sanksi pidana yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Kemudian yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada tanggal 22 Juni 2004 menolak permohonan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan tetap menjatuhkan pidana mati. Begitupun yang bersangkutan terpidana Doktor ini mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung pada 4 November 2004 telah ditolak dan tentunya menguatkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Terpidana ini juga 2 kali mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan kedua-duanya juga ditolak. Karena tadi sama alasannya tidak ada kekeliruan dalam penanganan perkara ini dan tidak ditemukan bukti baru. Penolakan itu disampaikan oleh Mahkamah Agung untuk PK yang pertama tanggal 27 September 2007 dan PK yang kedua 18 Mei 2016. Jadi baru-baru ini yang bersangkutan mengajukan lagi PK-nya dan untuk kedua kalinya juga ditolak dan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Di saat terakhir memang almarhum Doktor ini sempat mengajukan gerasi melalui pengacaranya di detik-detik terakhir mengajukan gerasi, tetapi gerasi yang diajukan tentunya secara hukum kita bisa menyatakan sudah lewat waktu. Karena berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tentang gerasi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010, tenggat waktu untuk mengajukan gerasi bagi terpidana ini sudah terlewati. Saya ingin sampaikan bahwa pengajuan gerasi itu menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang gerasi itu diajukan selama lambatnya 1 tahun semenjak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dan kalaupun beberapa saat yang lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan batasan waktu ini, kami sudah mengadakan koordinasi dan minta penjelasan langsung kepada Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang peniadaan pembatasan waktu pengajuan gerasi ini sesuai dengan dan sama dengan pendapat kami juga tidak berlaku surut. Jadi putusan MK terakhir ini tidak bisa diberlakukan kepada para terpidana-terpidana yang bersangkutan. Ketiga adalah Michael Titus Iqbah, laki-laki 36 tahun, tertangkap tangan juga di Villa Melati Mas BSD Tangerang dengan barang bukti 663 gram heroin pada 20 Agustus 2002. Kalau kita lihat barang buktinya memang 663, lebih sedikit daripada para terpidana lain tadi yang disebutkan. Hanya saya ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan Michael ini dia juga berperan sebagai penyedia, sebagai distributor dan sebagai orang yang selama ini memenuhi semua permintaan dari pengedar-pengedar lain ketika memerlukan barang-barang haram tersebut. Nah, untuk Michael ini pun melalui proses hukum yang semuanya sudah dilalui, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang 23 Oktober 2003 diputus dengan pidana mati.
Selanjutnya yang bersangkutan juga mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan pada 12 Januari 2014 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yaitu pidana mati. Sementara untuk putusan kasasi Mahkamah Agung yang diajukan oleh terpidana bersangkutan pada 16 Juli 2004 juga telah diputus dengan menolak permohonan kasasi. Dengan demikian tentunya jenis pidananya tetap sama yaitu pidana mati. Yang bersangkutan juga dua kali, ya, bukannya sekali, dua kali mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan kedua-duanya tidak dikabulkan. Tidak pengabulannya itu melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2011 dan 20 Juli 2016 hari baru ini, beberapa hari yang lalu ditolak Mahkamah Agung. Dan yang bersangkutan juga tidak mohon pengampunan atau gerasi dari Presiden. Saudara sekalian, terakhir yang kita eksekusi dini hari tadi adalah almarhum Freddy Budiman alias Budi bin Haji Nanang Hidayat. Saya rasa kita semua tahu persis tokoh yang satu ini, ya, tokoh bandar dan pengedar narkoba yang satu ini, yaitu saudara Freddy Budiman, yang justru di samping yang bersangkutan tertangkap tangan dengan barang bukti yang cukup spektakuler jumlahnya, yaitu 1.412.476 butir pil ekstasi. Yang bersangkutan berumur 39 tahun, warga negara Indonesia, dan tertangkap tangannya di Jalan Kamal Raya, Jakarta Barat pada hari Jumat seperti sekarang ini, tanggal 25 Mei tahun 2012. Jadi 4 tahun yang lalu. Saya ingin sampaikan bahwa untuk Freddy Budiman ini, kendati pun yang bersangkutan sudah divonis pidana mati oleh baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, tetapi nampaknya meskipun dari balik penjara, yang bersangkutan sempat bahkan pernah tertangkap kembali memproduksi narkoba di dalam penjara waktu yang bersangkutan menghuni lembaga pemasyarakatan khusus Cipinang. Beberapa kali tertangkap tangan jaringannya, ya, sebagai pengedar dan bandar narkoba, dan ternyata ditemukan cukup bukti bahwa jaringan-jaringan yang tertangkap kemudian ini pun di bawah kendali dari Freddy Budiman dengan barang bukti dalam jumlah yang sangat besar. Saudara sekalian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2012 memutus perkara Freddy Budiman ini dengan pidana mati, ya. Begitupun Pengadilan Tinggi Jakarta ketika yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding pun menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya pun menolak permohonan kasasi yang dengan bersangkutan. Saudara Freddy Budiman mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan pada tanggal 22 Juli 2016 bersamaan waktunya dengan Hari Bakti Adiaksa ke-56 kemarin, Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembalinya. Jadi di sini saya bisa sampaikan bahwa semua hak hukum, baik putusan PN, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sudah dipenuhi semua, termasuk juga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Saya ingin sampaikan juga bahwa dilihat dari apa yang saya ceritakan tadi, maka saya bisa menyatakan bahwa keempat terpidana mati tersebut memiliki peran yang demikian penting dan besar di kalangan sindikat jaringan peredaran narkoba di Indonesia ini, baik sebagai bandar, sebagai pemasok, sebagai penyedia, sebagai pengedar, bahkan sebagai pembuat.
termasuk juga tentunya sebagai pengimpor dan mungkin juga mengekspornya kembali ke luar negeri. Saudara sekalian, saya ingin juga sampaikan kepada semua pihak betapa Indonesia sekarang ini bukan lagi dijadikan sebagai tempat transit atau sebagai tempat untuk pemasaran narkoba jenis apapun, tetapi bagi para terpidana mati ini Indonesia dijadikan sebagai lahan usaha dan sebagai lahan kegiatan mereka untuk menjalankan praktek-praktek kejahatannya. Jadi saudara sekalian, mereka bukan saja sekedar sebagai saya katakan Indonesia ya, sekali lagi bukan sekedar dijadikan sebagai daerah tujuan pemasaran, tetapi juga cenderung menjadi negara produsen, pengimpor, pengekspor, distributor, bahkan bagian dari pusat jaringan narkoba internasional. Ini satu hal yang patut menjadi concern dan perhatian kita bersama. Saya juga ingin mengingatkan kembali, demikian semakin masifnya, semakin agresif dan sistematisnya praktek kejahatan yang dilakukan oleh sindikat-sindikat jaringan narkoba ini di negara kita, yang tentunya kita semua tahu bahwa sekarang kejahatan narkoba, peredaran narkoba ini sudah merambah sampai ke daerah-daerah. Bukan hanya di pusat-pusat dan ibu kota provinsi, di kota besar saja, tapi juga sampai di kota kecil, bahkan sampai ke desa-desa. Korbannya, pengguna bahkan sudah masuk ke dunia pendidikan. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan kita. Sekolah-sekolah, bahkan kampus, termasuk bahkan guru besar pun, dosen, ada yang sudah sempat menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini. Kejahatan narkoba atau penyalahgunaan narkoba juga sudah masuk dan merambah sampai ke lingkungan rumah tangga. Sasarannya adalah segenap lapisan masyarakat dan profesi dan usia. Bukan hanya anak-anak muda, tapi juga termasuk anak-anak kecil di bawah umur pun sudah mulai dicoba untuk dijadikan sasaran penyalahgunaan narkoba. Saat ini berdasarkan data yang kita peroleh dari pihak-pihak terkait, korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini sudah mencapai 5 juta orang lebih. Dari 5 juta itu 1,5 juta diantaranya sudah tidak mungkin diobati lagi. Jadi sudah menjadi sampah masyarakat. Dan saya ingin sampaikan bahwa hampir 40 sampai 50 orang setiap harinya meninggal dunia karena korban penyalahgunaan narkoba ini. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa sepanjang yang saya terima dari kejaksaan daerah, 60% lebih penghuni lapas di Indonesia ini adalah mereka yang terlibat kejahatan narkoba ini. Terus sekalian, untuk kesekian kalinya saya ingin sampaikan bahwa eksekusi mati bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi harus tetap kita laksanakan demi untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa memahami munculnya banyak komentar dan pertanyaan tentang mengapa eksekusi tahap ketiga ini ternyata hanya 4 orang dari rencana semula yang diperkirakan akan lebih dari itu. Komentar yang cenderung bernada menyalahkan, mencurigai dan mempertanyakan ini dapat saya maknai justru sebagai sebuah dukungan bahwa eksekusi mati terhadap para pelaku kejahatan narkoba, bandar dan pengedar tetap harus gencar dilaksanakan. Meskipun di sisi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, masih ada saja pihak-pihak yang memberikan komentar sebaliknya, menolak dan sebagainya. Terus sekalian,
Inilah situasi dan kenyataan yang sedang kita hadapi dari waktu ke waktu. Setiap kali kita akan melaksanakan eksekusi terhadap pidana mati ini. Semua kenyataan tersebut tentunya patut didengarkan dan diperhatikan. Karena di sini rasanya kita semua paham dan harus memahami bahwa yang benar itu belum tentu baik. Begitupun sebaliknya yang baik juga belum tentu benar. Nah, sekarang kita harus mencari yang baik dan yang benar. Begitupun dalam pelaksanaan pidana mati ini. Nanti tentunya tinggal dari sudut mana kita memandangnya. Saudara sekalian, tapi kembali demi menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa ini, bagaimanapun para pelaku kejahatan narkoba, baik bandar, produsen, pengedar, penyedia dan sebagainya ini tetap harus dilakukan. Ketika yang bersangkutan melalui proses hukum yang panjang dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, harus kita laksanakan. Saudara sekalian, kita juga harus tetap memperhatikan dan berangkat dari semua pertimbangan dan semua hal-hal yang harus dipenuhi baik dari sisi yuridis maupun dari sisi non-yuridisnya. Oleh karena itulah kemungkinan dinamika dalam pelaksanaan eksekusi mati ini selalu akan kita hadapi. Saudara sekalian, saya juga ingin sampaikan bahwa semua permintaan terakhir dari para terpidana yang telah kita eksekusi dini hari tadi telah sepenuhnya kita penuhi. Termasuk permintaan di mana dan bagaimana jenazah mereka diperlakukan, di mana dimakamkan dan kemana dikirimkan. Kita ambil contoh Freddy Budiman misalnya, yang bersangkutan pada pesan terakhirnya minta dimakamkan di Surabaya. Dan sebelumnya Freddy Budiman juga minta untuk dikumpulkan anak-anak yatim, diminta untuk mendoakan yang bersangkutan dan itu pun sudah kita penuhi. Begitupun untuk terpidana yang lain. Ada 2 diantaranya yang meminta jenazahnya dikirimkan ke negaranya di Nigeria. Hanya berdasarkan ketentuan undang kita, Undang-Undang Nomor 2 PNPS 64, kewajiban kita hanya menyerahkan jenazah itu di pelabuhan pemberangkatan terdekat. Ya, jadi kita tidak mungkin untuk menyerahkan dan mengantar ke negara masing-masing bersangkutan. Kita akan serahkan melalui keluarganya atau kedutaan besarnya, untuk kemudian tentunya mereka yang akan memberangkatkan memenuhi permintaan terakhir dari terpidana yang bersangkutan. Sementara satu lagi yang lain meminta terlebih dahulu dikremasi sebelum dikirimkan ke negaranya. Dan hari ini juga rencana akan dikremasi di salah satu krematorium di Jawa Tengah. Saudara sekalian, kami tentunya seperti halnya yang lain turut merasa berduka cita atas meninggalnya mereka para terpidana mati ini setelah harus menjalani hukuman matinya. Duka cita juga kami sampaikan baik kepada keluarganya maupun kepada negara di mana terpidana mati yang bersangkutan berasal. Jaksa hanya bertugas dan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa hanya melaksanakan perintah undang-undang dan ini yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, secara khusus saya ingin menjelaskan, ini penting, Kejaksaan Agung memang pernah menyampaikan informasi kepada saudara sekalian bahwa kemungkinan, saya katakan kemungkinan kalau tidak ada perubahan,
yang akan dieksekusi adalah sebanyak 14 terpidana mati. Saya katakan kemungkinan dan kalau tidak ada perubahan ini adalah belajar dari pengalaman yang lalu ketika di detik-detik terakhir pada eksekusi terpidana mati tahap kedua, pada detik-detik terakhir menjelang eksekusi ternyata harus ada yang ditangguhkan karena sebab-sebab tertentu. Anda sekalian ingat dengan Mary Jane Veloso dari Filipina yang justru pada saat-saat terakhir, pada detik terakhir itu ada permintaan dari pemerintahnya untuk ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya karena yang bersangkutan masih diperlukan sebagai saksi dalam perkara human trafficking di mana yang bersangkutan dinyatakan sebagai korbannya. Jadi sekali lagi belajar dari pengalaman waktu itu, Kejaksaan Agung waktu itu menyampaikan kalau tidak ada perubahan yang dieksekusi adalah 14 orang. Nah ternyata itu semua benar karena tadi pagi menjelang dilaksanakan eksekusi dan setelah dilaksanakan eksekusi, Jaksa Agung Muda Pidana Umum seluruh koordinator pelaksanaan eksekusi sebagai tim di lapangan ternyata melaporkan bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama-sama dengan unsur-unsur terkait di daerah, ada Kapolda di sana, ada salah seorang direktur konsuler Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain, ternyata yang dari hasil pengkajian itu 4 orang yang memang perlu untuk dieksekusi pada dini hari tadi. Jadi sementara yang 10 lainnya akan kita tentukan kemudian. Jadi penangguhan ini tentunya setelah melalui pengkajian secara komprehensif dan begitu cermat, mendetail, menghindari segala kemungkinan kesalahan, baik dari sisi aspek yuridis maupun non-yuridis. Kita inginkan semua aspek itu tidak ada yang terusik atau terlanggar, sehingga dengan demikian saya selaku Jaksa Agung menerima apa yang diputuskan oleh tim lapangan ini. Jadi dengan demikian tanggung jawab saya ambil sepenuhnya bahwa penangguhan penahanan memang perlu dilakukan. Sekali lagi, pelaksanaan eksekusi mati untuk terpidana yang lain itu akan kita tentukan kemudian pada saat-saat yang tepat yang akan ditentukan nanti. Kepada segenap pihak yang telah mendukung dan berperan aktif memperlancar keberhasilan pelaksanaan eksekusi ini, saya memberikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya yang telah bekerja keras dengan cukup menghadapi berbagai risiko, yaitu jajaran Polri baik di Mabes Polri maupun jajaran Polri di daerah Jawa Tengah, kepada jajaran Kementerian Luar Negeri, jajaran Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Pemda Cilacap, Kanwil Kesehatan, Kanwil Agama Jawa Tengah, termasuk juga masyarakat Cilacap yang telah membantu dengan terjaganya suasana kondusif dilaksanakannya eksekusi ini. Ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada kedutaan besar yang warga negaranya harus menjalani eksekusi di Indonesia ini. Kepada semua pihak yang masih belum sepaham dengan perlunya dilaksanakan hukuman mati ini, saya berharap kiranya bisa memakluminya.
Sementara kepada segenap jajaran kejaksaan yang bertugas di lapangan dan kepada para jaksa yang telah menangani perkaranya selama ini, saya juga memberikan apresiasi dan penghargaan serupa. Perjuangan melawan kejahatan narkoba masih belum berakhir dan harus tetap kita lanjutkan. Tetap kita jaga kesungguhan kita, ketegasan sikap kita, dan tentunya juga konsistensi kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Satu-satu ya. Salah satu terpidana mati, apakah juga terkait dengan surat dari mantan Presiden B.J. Habibie kepada Presiden Jokowi untuk tidak melakukan eksekusi atau membatalkan eksekusi mati terhadap Jessica? Saya sudah katakan tadi, semua hal baik yuridis maupun non yuridis kita perhatikan dan pertimbangkan ya. Jadi kita tidak boleh spesifik seperti itu. Jadi semuanya tentunya kita perhatikan, baik yang yuridis maupun non yuridis tadi ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, ini ada 10 terpidana mati yang batal ya, bisa diinformasikan mungkin apakah 10 terpidana ini saat ini sedang menempuh hak-hak hukumnya atau seperti apa? Jika iya, mungkin bisa diinformasikan lebih rinci misalnya hak hukum apa yang sedang ditempuh. Lalu informasi Pak untuk Freddy Budiman ini untuk putusannya yang 22 Juli 2016 itu PK pertama atau kedua atau setelah ada putusan 22 Juli 2016 Freddy Budiman ini mengajukan lagi atau tidak? Lalu selanjutnya untuk 10 terpidana ini nasibnya seperti apa? Tadi disebutkan bahwa akan melakukan eksekusi mati nanti. Apakah ini maksudnya akan 10 terpidana ini masuk untuk gelombang selanjutnya, katakanlah gelombang 4 atau seperti apa? Dan ini akan semuanya masuk ke eksekusi mati gelombang 4. Apa nanti dipecah juga atau bagaimana Pak? Lalu selanjutnya. Wah, banyak banget pertanyaan. Iya, Pak. Terima kasih. Apa tadi? Pertama apa tadi? Kamu lupa juga ya? Hak hukum 10 pertimbangan sebelumnya tadi kan. Jadi begini, saya kan tidak ada di sana. Saya masih menunggu Jaksa Agung Muda Pidana Umum ketika nanti datang langsung kemari. Kita akan evaluasi kembali ya dari hasil kajian mereka yang pasti mengatakan yang memang sudah selayaknya harus dieksekusi dini hari tadi adalah 4 orang itu. Dari sisi bobot perbuatannya, juga dari sisi lain tentunya ya. Jadi kedua mengenai masalah Freddy Budiman, dia hanya mengajukan PK 1 kali. Dan ketika PK-nya tidak dikabulkan, yang bersangkutan memang sudah siap untuk dieksekusi. Ya, itu yang kita hargai juga dari yang bersangkutan, dan dia juga menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat bangsa Indonesia atas kesalahan besar yang sudah dibuatnya selama ini. Ya. Dari informasi yang kami dapatkan, ada PK kedua berarti tidak pernah diterima ada PK upaya hukum. Tidak ada PK kedua. Ya. PK pertama yang baru diputus oleh Mahkamah Agung 22 Juli yang lalu itu tidak dikabulkan. Dan yang bersangkutan sudah menyatakan siap untuk dieksekusi, ya. Oke. Ya nanti kan sudah saya katakan tadi. Ya, kita akan lihat nanti pada saat yang tepat. Nah, kita kaji kembali segala aspeknya. Yang pasti tidak akan pernah berhenti kita melakukan eksekusi terpidana mati narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap putusannya, ya. Oke. Pak, saya untuk Bedi Sudrajat, Pak. Sebentar. Kejahatan narkoba adalah musuh dunia, ya. Dan sekarang ini Indonesia menjadi
daerah yang kita nyatakan sebagai darurat narkoba yang harus kita perangi. Jadi saya pikir PBB pun kita harapkan bisa memahami itu. Ya, ini melakukan kedaulatan hukum kita dan ini fakta kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang tidak bisa dibiarkan. Ya, jadi katakan meskipun PBB memberikan suruhan seperti itu, tapi saya ingin sampaikan bahwa kejahatan narkoba adalah musuh dunia. Ya. Pak, bagaimana nasib dari Meridian sama Smerti sendiri, Pak? Yang pasti? Meridian sama Pak, kenapa keputusannya terkesan di sangat menit-menit terakhir, Pak? Sementara Bapak sebelumnya telah menyatakan bahwa ada sekitar 14 orang, Pak. Namun ada akhirnya... Saya sudah jelaskan tadi kan, kita belajar di pengalaman yang lalu ketika tahap kedua. Ternyata di detik terakhir ada salah satu di antara yang harus ditangguhkan karena alasan tertentu. Nah ini pun demikian ternyata benar. Dari laporan Jampidum yang sekarang di lapangan yang mengkoordinir pelaksanaan eksekusi, ternyata setelah dilakukan pengkajian kembali bersama yang lain, ya ada unsur kepolisian, ada Kemenlu di situ, mereka akhirnya memutuskan yang dieksekusi 4 orang dulu. Dan itu disampaikan pada saya bisa memahami dan saya terima. Dengan demikian tanggung jawab beralih ke saya. Ya. Kalau orang itu masih diisolasi atau Pak? Bagaimana Pak? Kalau orang itu masih diisolasi masuk dalam daftar jilid 3, Pak? Apanya? Beni Sudrajat, Pak. Apanya? Kenapa tidak masuk dalam daftar eksekusi jilid 3, Pak, kemarin? Padahal kejahatannya lebih parah daripada... Ya kenapa nanti kita kenal ya. Bagaimanapun tentunya mana yang perlu kita prioritaskan dan mana yang... Ada 10 orang itu, ya. 10 orang itu masih diisolasi atau enggak, Pak? 10 orang yang ditunda itu masih di ruang isolasi atau dipulangkan? Dan satu lagi... Ya tentunya kembali ke LP lagi dong. Dan ya. ini kan kesannya jadi tidak ada kepastian hukum, Pak. Jadi, apanya? tidak adanya kepastian hukum misalnya. Ya kepastian hukum juga harus melihat aspek yang lain kan. Tujuan hukum dan kepastian hukum juga ada aspek lain yang harus juga diperhatikan. Ya, kita inginkan bahwa semua perkara itu harus berakhir dengan putusan dan putusan itu dilaksanakan oleh jaksa untuk putusan jenis hukuman apapun. Ya. Pak, apa tindakannya Pak diplomatik Pak dari negara lain Pak? Apanya? Saya tidak mendengar tekanan diplomatik. Kalau himbauan mungkin ada, tapi tekanan diplomatik tidak ada. Saya tidak merasa seperti itu, karena bagaimanapun kita harus menegakkan hukum di negara kita sendiri. Kita harus menghormati kedaulatan hukum negara kita, yang tentunya ini menjadi pertaruhan kita. Pak, mungkin ada pertimbangannya untuk Beni Sudrajat Pak, kenapa tidak masuk Pak? Yang lain? Pak, himbauan dari negara mana saja, Pak? Ya. Himbauannya dari negara mana saja, Pak? Ya, bahkan bukan dari negara-negara yang warga negaranya dieksekusi. Saya dengar dari Inggris pun juga ada himbauan, dari Australia ada himbauan. Tapi semuanya itu mereka harus menghargai dan menghormati kedaulatan hukum kita. Sebagaimana kita juga menghargai, menghormati kedaulatan hukum mereka. Ya. Pak, yang memutuskan ya Pak pidana mati itu akan ada jilid 4 dalam waktu dekat apa saja? Ya kalau ada 1, 2, 3 ya diharapkan belum habis 4, 5 dan seterusnya. Tahun ini Pak, atau Gelombang Ya. baru lagi ya Pak? Saya belum bisa pastikan tahunnya tahun kapan. Ya. anggarannya bagaimana Pak? Apakah dikembalikan atau gimana? Saya dari apanya? Oh ya, enggak lah, kita kan nanti masih berjalan terus ya. Yang penting kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Ya, Jumatan. Terima kasih ya. Jadi sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, baru saja Anda menyaksikan keterangan Jaksa Agung M. Prasetyo langsung dari Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia menguraikan upaya hukum para terpidana mati, termasuk gerasi yang sudah diajukan oleh 4 terpidana mati yang sudah dieksekusi. Hari ini ia mengonfirmasi 4 terpidana mati yang dieksekusi adalah Freddy Budiman, Humphrey Ejike, Spek Osmane, Michael Titus. Seluruhnya terkait kasus narkotika. Hak hukum yang diupayakan oleh mereka juga sudah diakomodasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, keempat terpidana dinilai merupakan orang-orang yang punya peran utama di peredaran terkait peredaran narkoba di Indonesia.
Jaksa Agung M. Prasetyo juga mengatakan bahwa eksekusi mati merupakan bukan hal yang menyenangkan, tapi ia mengatakan ini dilakukan demi menyelamatkan bangsa. Ini juga mungkin sekaligus menjawab permohonan atau surat yang beredar selama ini mungkin dari Presiden ketiga Republik Indonesia meminta eksekusi mati dihentikan, dan sekali lagi juga ditegaskan oleh M. Prasetyo bahwa eksekusi mati akan tetap dan harus gencar dilaksanakan. Kemudian terkait dengan 10 narapidana atau terpidana mati yang batal dieksekusi hari ini, Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan ia mendapatkan pertimbangan dari Jampidum yang berada di lokasi yang sudah melakukan rapat dengan pihak kepolisian dan juga dari Kementerian Luar Negeri, dan akhirnya membatalkan eksekusi atau menunda eksekusi dari 10 narapidana lainnya. Pertimbangannya adalah pertimbangan yuridis dan non-yuridis, tapi Jaksa Agung tidak mau merinci satu persatu dan masih akan menunggu keterangan yang lebih lanjut dari Jampidum terkait beberapa upaya hukum. Seperti kita ketahui, beberapa diantaranya tengah mengajukan upaya hukum yaitu gerasi sekalipun terlambat, tapi mungkin itu juga menjadi pertimbangan dari Jaksa Agung. Dan kemudian Jaksa Agung juga memastikan bahwa semua permintaan terakhir dari keempat terpidana mati juga sudah dipenuhi terkait dengan di mana mereka akan dimakamkan dan bagaimana jenazah mereka ingin diperlakukan. Jaksa Agung juga menegaskan bahwa keempat terpidana mati atau 10 terpidana mati lainnya masih belum bisa dipastikan kapan akan dieksekusi, dan terkait upaya hukum apa yang sedang mereka lakukan saat ini juga masih belum bisa dipastikan secara lebih lanjut.